memanfaatkan waktu dengan efektif tuh termasuk dengan efektif dan rutin menyelipkan slot-slot waktu yang emang buat kita sendiri. Ya, tapi masalahnya bukan di situ menurutku. Di mana dong? Masalah besarnya ya di 8 jam kerjaan itu bisa nggak dia manfaatin dengan benar. 8 jam tuh lama Ya. And I would even say that kalau bisa nyelipin small breaks di 8 jam itu, if you have to, then please do. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-27 dengan judul yang lebih tepatnya pertanyaan ini. Kemana aja waktu gue hilang? Buat tidur biasanya. Iya sih. Itu jawabannya. Kenapa kita ngomongin topik ini? Karena ya satu, masih di bulan Juli, masih temanya seputar produktivitas. Mungkin sudah bisa menebak kali ini Aldi dan aku akan ngobrolin soal time management. Tereng. Bukan money management. Itu bukan kita expertnya, mohon maaf. Mungkin kita mesti ngundang ini. Mesti ngundang Fani. Fani, apa kabar? Salah satu peserta trial kita. Boleh loh Fan, kapan-kapan kita jadi undang kamu jadi ikutan podcast ya buat ngomongin money management. Boleh loh Fan, ini disebarin podcastnya. Oke, kembali ke topik. Pernah gak sih ada yang ngerasa kok tiba-tiba udah sore? Kok tiba-tiba udah... Ya bangunnya siang ya sore. Nggak gitu ya. Bagi yang kehidupannya lumayan 9 to 5 ya, pasti ada yang pernah ngerasa, oke, kalau nggak, ya kok tiba-tiba udah sore, oke mungkin bangunnya siang, kok tiba-tiba udah weekend, kok tiba-tiba udah Senin, kok tiba-tiba udah akhir bulan, kayak belum ngapa-ngapain. Kok tiba-tiba udah tengah tahun nih sekarang ini. Teruga. Nah, karena itulah kita akan berusaha ngobrol. We're not here to solve your problems. Kita hanya akan ngobrolin kita kira-kira gimana untuk memanage waktu yang katanya sih semua orang punya waktu yang sama ya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini memang benar kan? Benar kan? Iya. Nah, jadi kita mau mulai dari langsung alat atau ngobrolin, kita ngobrolin ini dulu kali. Apa sih yang biasanya membuat orang suka ngerasa waktunya gak cukup? Apa ya? Gak tahu, aku gak paham. Maksudnya? Aku gak paham, aku gak pernah, ya again, bukannya mau nyombong, tapi aku gak pernah ngerasa waktuku kerasa kurang. Tapi kalau kamu lihat teman-teman kamu mungkin ada yang bertanya-tanya, "Deilah, kok waktu gue kayaknya cuma segini?" Kalau aku sih simple jawabannya, yang nggak dipakai efektif gimana mau cukup? Ya well, there we go. Sesimpel itu kan. Makanya kita ngobrolin time management. Ya ambil contoh kayak misalnya di kantor yang 9 to 5 gitu. Kayak job desk kita kan udah ada ya. Ya kan? Harusnya job desk kita kan udah jelas udah ada gitu. Kalau job desk udah ada, ya balik kayak yang kemarin, yang minggu lalu, minggu lalu bener. Yang kita ngobrolin, kalau misalnya memang udah ada job desk, kan harusnya udah tahu dong cara ngerjain pekerjaan apapun itu, ya kan? Ya stick with it lah, gitu loh. Unless emang ternyata ada force majeure, gitu kan? Tiba-tiba, entah apakah laptopnya mati, apakah listrik mati, atau apa, gitu. Tapi kan, harusnya force majeure tuh udah dihitung. Iya, dan force majeure itu tidak setiap kali terjadi. Iya. Kalau force majeure terjadi terus-terusan itu poor time management aja sih kalau menurutku. Maksudnya kalaupun misalnya orang bilang waktunya nggak cukup gitu ya, kan pertanyaannya tinggal apakah kamu menggunakan waktumu itu dengan efisien atau apakah kamu mengambil pekerjaan yang jumlahnya lebih banyak dari apa yang harusnya kamu lakukan. Ya, jadi atau dibebankan lebih banyak gitu. Iya, lihat di piring kita nih pas nggak isinya dengan yang memang harus kita kerjakan. Jangan piringnya udah penuh. Sama satu lagi menurutku ya, penyakitnya adalah suka nggak mau bilang enggak. Kalau aku penyakitnya adalah suka ke distract kalau menurutku. Satu itu ya, suka ke distract, suka nggak berani bilang enggak, dan ya itu pengaturan waktu yang kurang baik.
Ya dua itu sebenarnya pengaturan waktu yang kurang baik. Ambil contoh kayak di kantor misalnya, yang ada teman kerja gitu, kolega. Ya kolega lah sebenarnya kan. Maksudnya bukan berarti tidak memperbolehkan orang untuk bersosialisasi. Tapi kan kalau misalnya waktu kerja ya kerja dong, jangan gosip gitu kan. Iya. Simpelnya gitu. Terus kemudian kayak balik lagi ke yang kemarin kita ngobrol. Meeting tuh 15 menit, setengah jam kelar. Yes. Itu tadi salah satu contohnya. Kenapa kok masih harus ada basa-basi apa segala macam? Kalau orang bilang, ya ini kan kultur. Ya kultur yang gak berguna berarti. Iya. Sorry ya. Kultur yang gak berguna berarti itu. Kenapa kamu mesti ramah-tamah sama orang cuma sekedar buat bikin orang happy apa segala macam? It does not affect your work. Ya. Dan kalau yang sebelah sana merasa kita tidak berbasa-basi itu kurang sopan, ya mungkin kita gak cocok kerja sama mereka. Iya, tapi sekarang pertanyaannya gimana? Milih orang happy atau milih kerjaan kelar? That's a choice you can make. Kalau aku sih milih kerjaan kelar. Iya. Datang, oke, agendanya apa? A, B, C, D, E, F, G. Ya udah, A apa? Cari solusinya. B apa? Ya dan seterusnya. Kelar. Abis itu kalau ada waktu, masih ada spare waktu. Nah, boleh deh. Ngobrolnya tuh nanti kalau misalnya lagi jalan keluar dari meeting room kemana, terus sambil jalan ngobrol. Kayak abis ini ngopi yo di bawah ada kafe. Iya. Nah, sok deh. Berdiri sebentar, barang 5 menit di luar, ngobrol sedikit. Oke. Ya. Enggak terus lagi duduk meeting setengah jam basa-basi dulu ngegosip teman sekantor abis main golf di mana? Enggak. Itu perkara meeting yang efektif dan tidak efektif ya, aku jadi ingat adalah suatu kantor yang kadang-kadang harus saya yang nge-lead meeting nih, meeting mingguan. Setelah beberapa kali aku yang nge-lead, terus ada the actual bossnya datang dan untuk nge-lead. The day before anak-anak datang ke aku, Mbak besok Mbak Danti aja deh nge-lead meeting, cepet kalau Mbak Danti yang meeting. Ya iyalah, karena gue tahu kalian perlu waktu untuk ngerjain apa yang menjadi meeting. Kalau meeting terus, kapan kerjanya? Nah itu dia. Ya kan? Sama lah kayak misalnya lagi kerja gitu, terus digangguin, lihat ini deh, lihat itu deh, yang ditunjukin apa, TikTok lah, Instagram lah, apa segala macam. Taruh dulu men, gila lo. Daripada kayak begitu, mending lu schedulein. Mending lu schedulein. Schedulein bener gitu. Jadi kayak oke, kerja sejam, gue break nih 5 menit. Yaudah 5 menit mau ngapain. Kalau kebetulan yang lain gak sama ritmenya, ya too bad. Mereka juga kalau digangguin lagi sibuk itu kita gangguin, deh ini sosial media gitu kan, pasti juga sebel. Itu kayak juga termasuk self awareness ya. Iya. Satu, seberapa mudah kita terdistract. Kedua, kita model kerjanya kayak apa sih? Kayak peak time produktifnya tuh jam berapa? Apakah pagi, apakah siang, apakah malam jangan-jangan. Dan satu lagi, ini sempat aku bahas waktu berapa minggu lalu, aku sempat IG live sama Anufas tadi. Paling lama bisa fokus tuh berturut-turut tanpa break berapa jam? Kalau aku paling lama 3. Habis 3 jam terus mulai bego, butuh entah jalan dulu keluar atau kemana lah, ngapain, ngeliatin apa sosial media, udah habis itu balik lagi. Ya ini sih temponya mesti cari masing-masing ya. Betul, makanya tadi aku balikin ke self awareness, kitanya mesti kenal dulu kita nih model kerjanya kayak apa sih? Apakah modelan yang kalau Aldi nih kadang-kadang aku perhatiin kalau dia lagi dia on terus nih. Bisa berjam-jam bahkan sampai pagi, mendingan dibiarin karena kalau enggak idenya berhenti terus nanti mencari ide lagi mandek. So I'm like, okay, I'll let you do what you do. Itu Aldi, kalau aku nggak bisa, aku paling lama tuh 3 jam, abis itu literally udah mulai bego yang kayak ini tadi aku mau buka apa ya, jadi 3 jam stop. Kalau udah mulai bego berarti oke, I need a break. Entah rebahan, entah apa segala macam, terus balik lagi. Mungkin di sini juga perlu disebut kali ya, kalau ada orang yang tanya multitasking itu bohong. Nope. Multitasking itu nggak bisa orang lakukan. Multitasking adalah ilusi. Tidak. Maksudnya nggak bisa tuh dalam artian tidak bisa sekaligus. Gitu. Yeah. Jadi bukannya terus kemudian kita nggak bisa sama sekali multitasking, tapi bentuk multitasking yang kayak tangan kanan ngapain, tangan kiri ngapain itu nggak mungkin. No. Cuman kalau tadi pertanyaannya kenapa aku bisa fokus kayak kamu bilang berjam-jam. Sebenarnya dibilang fokus begitu juga enggak. Cuman aku kayak yang ada di piringku ini kan sebenarnya banyak sebenarnya.
kerjaan itu kan. Dari kalau kayak dulu gitu, bikin proposal buat A, terus bikin deck buat B, terus follow up C, terus apa D gitu. Yang aku kerjain itu sebenarnya semua sekaligus. Tapi bedanya adalah oke, aku ngerjain ini dulu. Oke, ini Bu 4, ya udah pindah. Tak. Itu refresh aku jatuhnya. Pindah tak gitu. Terus kerjaan yang ini, oke, ini Bu 4 pindah lagi ke yang ini. Oh, ini udah pindah lagi ke yang ini. Nanti sampai akhirnya yang terakhir, oh ini Bu 4, oke, balik lagi ke yang pertama. Udah ketemu belum solusinya. Jadi gitu rolling aja. Bukan berarti aku fokus sama satu hal non-stop sih sebetulnya. Gitu. Tapi kesannya buat orang yang ngelihat kayak kok ini orang nggak berhenti gitu. Karena aku nggak terus kemudian take time. Ya kalaupun aku take time ya paling buka sosmed ya, scrolling sedikit 5 menit udah balik lagi. Kalau aku anaknya kinetik guys. Jadi I need to do something dengan entah jalan, entah stretching, entah apa. Kalau dia lebih statis. For lack of a better word, lebih statis. Sudah berakar. Sudah berakar. Kursi sudah berakar. Udah kebentuk jangan-jangan nama badanmu. Oke, berarti tadi mengenali diri sendiri itu penting. Which is the base of Kokona. Always. Kenali diri sendiri itu termasuk kita paling produktif dengan cara apa, di jam berapa, selama berapa lama. Sebenarnya kalau perkara multitasking ini juga aku selalu ngasih tahu ke semua yang pernah bertanya padaku, Mbak Danti kok bisa multitasking? No, I did not multitask. Tetap one thing at a time, satu. Kebetulan otaknya agak-agak mirip browser, jadi bisa buka tab banyak. Kebetulan. Namun seperti tab browser juga, kalau kebanyakan yang dibuka ngehang. Jadi mesti ada yang ditutup. Cara menentukan mana yang ditutup yang mana, simak episode minggu lalu tentang prioritas. Nah itu. Balikin lagi ke episode sebelumnya. Ya. Apa ya? Cukup sih, menurutku sih cukup 24 jam. Iya asal, gini deh, let's say tidur 8 jam. Masih ada 16? Ya kamu commute 2 jam lah. Commute 2 jam. PP. Well let's say yang rumahnya jauh 3 deh. Ya. Itu berarti I'm bad at math. Sisa 13. Makan 2 jam. Potong makan siang dan ngemil-ngemil 2 jam. 11 jam. 11 jam. Kerja full. Kerja tuh jatuhnya harusnya jam kerja tuh kan 8 jam. Ya. Kurang 13. Kamu masih punya 3 jam. 3 ya? Tadi berapa sih? 15 ya? 11 terakhir 11 kurang 8 3. Saya tidak pintar mencongak guys, maaf. Ya makanya masih ada 3 jam kan, mau ngapain terserah. 3 jam potong mandi sejam. Berapa lama sih kamu mandi? And then me time. Nah mungkin itu juga kali memanfaatkan waktu dengan efektif tuh termasuk dengan efektif dan rutin menyelipkan slot-slot waktu yang emang buat kita sendiri. Ya tapi masalahnya bukan di situ menurutku. Gimana dong? Masalah besarnya dia di 8 jam kerjaan itu bisa gak dia manfaatin dengan benar. 8 jam tuh lama Ya. And I would even say that kalau bisa nyelipin small breaks di 8 jam itu, if you have to, then please do. 8 jam tuh lama beneran. Apalagi zaman sekarang yang udah banyak tools ya. Kamu bisa kerja, ada AI sekarang yang bisa bantuin kamu mikir. Ada templates banyak yang bisa kamu pakai. Ada WhatsApp yang bikin komunikasi jadi lebih cepat. Ya, satu sama lain. Dengan segala macam teman-temannya lah. Ada Slack, ada Teams, ada you name Jadi it. kayak toolsnya tuh sebenarnya banyak untuk bikin pekerjaan itu jadi. And that's exactly. There's an app for everything. Yeah, and that's exactly why they exist in the first place kan. Emang untuk bantuin time management kita jadi lebih lancar. Jadi kayak nggak ada alasan kenapa. Dan itu mungkin yang mesti dirubah ya. Persepsinya adalah hanya karena ada tools jadi you can take more things to do. No, it should be dengan adanya tools itu membuat apa yang kamu kerjakan jadi lebih cepat. Dan mungkin ya masih ada sisa-sisa glorification of long working hours. Bekerja tanpa lelah. Siang malam, no guys. Siang malam tipes bekerja tanpa lelah gitu. Kuda aja malam masuk kandang. No.
No. Percuma kamu kerja banding tulang kalau duitnya cuma habis buat di rumah sakit. Iya. Kamu kerja banding tulang. Aku jadi sakit kepala mikirnya. Iya kan, kamu kerja banding tulang, tapi habisnya buat apa? Habisnya buat biaya pengobatan, buat kamu beli multivitamin, buat kamu rehab, physio, whatever. Nothing yang memang benar-benar bisa kamu nikmatin, terus kemudian kamu enjoy apa? Ya. Makan kamu pun juga jadi berantakan kan? Kayak makan karena saking sedikitnya waktu. Barusan kita habis tadi sore pergi ke supermarket kita bilang ini apa easy katsu gitu. Buat kita yang sering masak di rumah kayak katsu tuh nggak susah men. Iya. Katsu is very easy sebenarnya. Just take a slice of chicken, ditepungin, ditelorin, di breadcrumb, digoreng, udah selesai. Nggak sampai 10 menit. Tapi kenapa sampai harus ada versi easy-nya itu buat orang-orang yang tidak punya waktu, yang tinggal microwave aja pas segala macam. Men, kalau lo sampai lupa ngasih makan diri lo sendiri hanya karena kerjaan, there's something wrong with you. There's something wrong with your work. I'm sorry. Let me rephrase. Kalau kita sampai nggak punya waktu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, yaitu makan dan makan dengan baik, ya, itu salah satu tanda time managementmu agak-agak berantakan, teman-teman. Beda cerita kalau misalnya emang kamu enjoy bekerja ya. Itu lain. Kalau memang enjoyment dia ada di bekerja. Tapi even untuk orang yang enjoymentnya pun bekerja, he stops and eats properly. Orang-orang ini, they stop, they eat properly, and then they continue on to work karena mereka tahu tanpa makan mereka nggak bisa kerja dengan benar. Iya. Jadi buat apa orang-orang yang pada banting tulang segala macam? Ngerti sih bahwa kondisi ekonomi orang juga pada susah dan ada kalanya memang harus luar biasa membanting tulang gitu. Tapi coba dipikirkan, kalau makanan atau gizinya tidak terpenuhi dengan baik dan bahkan sampai kekurangan, lalu fisiknya ambruk, kan dia jadi nggak bisa kerja. And then what? Banyak kok kalau misalnya ada orang yang bilang, ya makanan murah tuh mahal, makanan sehat tuh mahal. Enggak. I'm sorry to say enggak. Sayur. Bikin sendiri, kuncinya itu. Beras. Beli bikin sendiri. Tempe, tahu, cukup. High protein, high fiber. Cukup, waktunya cukup. Aku juga waktu dulu ngekos sendiri, aku pikir aku makannya apa? Aku sehat-sehat aja kok. Baik-baik saja. Berantakan, aku tiap hari makan tahu tempe, ya ayam sesekali. Gimana? Namanya anak ngekos, malah yang ada malah naik berat badan gue. Sedenter soalnya waktu itu. Tapi untuk orang sedenter makanannya benar. Ya, kalau udah sedenter makannya junk food pula. Nah, kan dulu tiap hari belanja online pas sayur. Buka kotaknya sayur isinya. Anyway. Guys. Ya waktu cukup lah. Waktu cukup. Nah baru sekarang tadi sebenarnya kita udah sempet touch on soal alat ya, tools for lack of a better word untuk sama mengatur aja, waktu. Apa ya bahasa Indonesianya? Alat tuh kayak gimana? Anyway, buat saya sih untuk mengatur waktu memang balik lagi ke episode kemarin ada si priority matrix sama yang ternyata works adalah time blocking. Time blocking tuh gimana sih? Jadi kita kan bisa bikin. Boleh tunjukin contohnya? Oh, kalau mau nanti template-nya kita link aja ya di description. Iya, nggak apa-apa, ini kita contohin aja. Ya boleh. Sedikit. Nanti dengan contoh ngok ini. Kenapa gue mesti pakai ngok sih? Kan kita udah bisa masukin kegiatan-kegiatan rutin ya di jam-jam tersebut. Let's say misalnya kerja atau mungkin yang lagi kuliah, jadwal kuliahnya masukin situ. Bahkan yang sekolah pun masukin jadwal sekolahnya di situ. Lalu kita plot, kita tuh kalau tidur biasanya jam berapa sih dan bangunnya jam berapa. Dah, plot juga di situ. Lalu kegiatan rutin lainnya yang misalnya terjadi di luar jam-jam wajib. Misalnya ada les atau nge-gym atau ekskul atau ada yang kudu banget tiap Sabtu mesti ngumpul di rumah mamah mertua misalnya. Udah masukin situ. Kan mulai kelihatan tuh bolong-bolongnya.
sisa-sisa waktunya di mana there's your me time. There's the time that you can use untuk apapun yang di luar dari kewajiban. Mau nonton kayak mau apa. Ada caveatnya tapi ini. Yaitu adalah bahwa ini kan planning ya. Gitu. Planning, kalau planning itu tidak dieksekusi dengan baik ya hilang juga waktunya. Iya betul. Iya kan? Iya. Planning kan. Artinya kita bisa naruh segitu banyak lubang di time blocking itu, kalau misalnya akhirnya yang harus kita kerjain juga jadi molor karena whatever reason, lubang-lubang itu sudah terpakai di jatah-jatah yang sebelumnya seharusnya bukan itu, ya hilang. Ya ini kan ini kan cuman alat ya. Yang penting adalah cara pemakaiannya. Titipanku personally adalah kita yang bikin dan hanya kita yang bisa komit ke waktu-waktu yang udah kita planning. Kalau lagi waktunya belajar ya belajar. Kalau lagi waktunya nonton ya nonton. Kalau lagi waktunya makan ya makan. Kalau lagi waktunya tidur ya tidur. Karena nobody's gonna do it for you. Only you can do it. Lah kita yang bikin. Sama kalau aku, satu lagi adalah, ini mungkin yang bisa relate yang para freelancer dan WFH ya. Yaitu adalah dedicated day. Jadi, nih bocoran ya, kalau Coconut tuh. Tapi itu cuma dia ya, aku enggak gitu. Hari Senin adalah hari admin. Itu interpretasinya silakan dipikirkan sendiri. Hari Selasa itu hari follow up. Hari Rabu itu hari podcast. Hari Kamis, waktu itu canvassing tapi sekarang jadi program. Kamis dan Jumat itu jadi hari program. Program tuh maksudnya misalnya kayak kemarin Self Discovery Bootcamp kita redesign untuk versi teenagers. Nah, itu ngerjainnya di situ. Itu menolong aku karena Senin nih, padahal udah tahu nih ada kerjaan program yang belum kelar. Oke, tenang, itu nanti bisa dikerjain hari Kamis dan Jumat. Sekarang hari Senin fokus di admin dulu. Kalau ternyata setengah hari adminnya udah kelar, nah baru deh let's go. Jadi yang penting yang memang harus kelar duluan apa itu dulu. Nah baru yang lain. I mean, but that's me. Iya. How about you? Cie, langsung dioper. Gak ada apa? Gak ada seperti itu. Aku nggak. Well, I was never a scheduler in the first place. I am a planner, but I was never a scheduler. Jadi kayak ya menggunakan, kan balik kayak minggu lalu, aku tuh hidupnya berdasarkan deadline aja. Urgency sama importance sudah. Tapi nggak pernah actually bikin jadi kayak matrix yang kayak minggu lalu diterangin, nggak pernah gitu. So I just take it as okay. Yang penting aku tahu ini deadline-nya buat kapan. Itu udah lebih dari cukup. Pertanyaan, contoh kasus. Kalau ada, kamu kan lagi ngerjain beberapa hal sekaligus nih. Beberapa hal dan untuk beberapa klien lah, tanda kutip. Let's say ada 2 kerjaan atau lebih dengan sekian klien yang berbeda. Deadline-nya beda-beda, tapi dalam 1 bulan. How do you do that? I do what I feel is the easiest one first. Okay. It's that simple. Aku akan ngerjain apa yang menurut aku paling bisa aku selesaiin lebih cepat. Karena semakin cepat kita bisa nyelesain yang paling gampang dikerjain, semakin lama kita punya waktu untuk ngerjain apa yang lebih sulit. Kalau memang bedanya jauh ya. Kalau bedanya deketan, artinya in terms of kesulitan ya mirip lah gitu ya. Ya aku gantian ngerjainnya. Kayak saat ini ngerjain ini, besok ngerjain itu, saat ini ngerjain ini, besok ngerjain itu. Tapi di 1 hari ya, makro gitu. Iya. Oke. Karena ada teman aku yang mikro. Jadi dia jam berapa sampai jam berapa ngerjain project A, jam berapa sampai jam berapa ngerjain project B. Dia bisa begitu. Aku enggak. Aku enggak jujur. Aku enggak. Aku lebih seneng karena aku balik lagi gitu orang ya mungkin ya. Aku lebih seneng kalau aku udah tahu hari ini aku mau ngapain. Ya, me too actually. Gitu. Jadi nggak nebak-nebak kan. Meskipun nggak sampai, kalau aku nggak sampai kayak dedicated day gitu ya. Cuman paling nggak aku udah tahu. Oke, kalau aku misalnya besok nih, aku besok rencana mau ngerjain ini. Gitu. Seharian aku akan ngerjain ini. Jadi aku nggak bisa diganggu sama itu atau Anah atau whatever. Ya.
Yang justru malah kalau misalnya tiba-tiba aku diminta ngerjain itu sama orang, aku malah kesel. Kayak I don't want to be disturbed by anything else karena hari ini khusus buat ini. Kenapa? Karena aku udah tahu yang itu deadline-nya lebih dari cukup untuk bisa aku kerjain besok. I think it's your version of. It's my version of itu. Tapi aku nggak kayak ngeset bahwa hari Senin admin, hari Selasa hari Rebo, nggak sampai segitunya. Gitu. So I just take it as it comes in a way. Kalau misalnya kayak sekarang yang emang aku cuma lagi ngerjain 1 atau 2 kerjaan selain Kokona gitu ya, I actually basically have a lot of time on my hands in a way. Bukan berarti aku nggak sibuk, nggak. Cuman I have enough time untuk bisa ya take it easy karena biasanya aku tuh ya kalau dapet ketiban kerjaan aku akan habisin dulu di awal sebanyak mungkin. Pokoknya yang bisa kelar duluan. Ya. Ujungnya setelah yang fondasi ini pada udah selesai, ya kan jadi waktunya lebih banyak. Waktu banyak termasuk untuk mulai ini perfeksionis. Iya. Ini kayak kurang ini deh. Dan kurang ini deh. Aku lebih suka sibuk di awal. Me too actually. Aku nggak suka kayak sibuknya konstan rutin gitu, nggak. Kalau perlu yang 1 minggu yang emang dimana bener-bener aku nggak bisa ngapain sama sekali supaya 3 minggu setelahnya ya kosong. That's me. Membuka schedule untuk kalau ada something new come up. I know, I'm just fucking lazy gitu aja. Mungkin kuncinya time management kita adalah kita berdua sebenarnya adalah orang yang malas. Aku orang yang luar biasa malas. Jadi kalau bisa aku nggak ngapa-ngapain, and I just bukan nggak bisa ngapa-ngapain ya, cuman I like to do my own things. Yeah. Gitu. I like to do, I like to play with my brain in a way kan. So I love doing that. So I need more time. Ya, kalau misalnya aku ngerasa kayak aduh kok ini udah malam udah mesti tidur, ya biasanya kalau lagi begitu gitu, kalau lagi yang creative juices yang lagi keluar terus gue kayak aduh ini kenapa udah malam gue mesti tidur besok, ya itu. Iya. Tapi nggak pernah kalau urusan kerjaan gitu. Tapi memang kami berdua mengakui adalah orang yang paling males kerja lama-lama, males ngulang, males kerja 2 kali. Males ngulang hanya karena sesuatu yang gak dipikirkan dengan baik di awal. Itu kita tuh malesnya itu. Males benerin. Iya. Males revisi, males benerin. Kayak males banget kalau revisi gara-gara informasi yang dari awal tidak dicari dengan lengkap, gak ditanya dengan baik, dan atau males kalau mesti ngebalikin kerjaan ke orang hanya karena kita yang ngebriefnya nggak lengkap. Iya, makanya kan kita nggak suka orang yang fickle. Iya. Yang berubah pikiran. Nggak kayak, oke, tentuin maunya apa lo. Gitu. Sebelum lo ketok palu, gue nggak kerja nih. Iya. Kancemnya gitu. Iya. Ya kayak yang kemarin kan. Iya. Aku nggak bikin apa-apa dulu ya sebelum kamu mutusin mau yang mana. Beneran kan? Ambil dia akhirnya nggak dipikirin akhirnya 2 minggu ke pending. Not your fault. Not my fault, tapi duitnya perlu. Honestly ya. Tapi gitu. Ya memang lebih dari sekali waktu zaman saya masih menjadi budak korporat, cenah murahnya. Aku ngancamnya gitu. Kayak, oke, ini brief udah final atau belum? Udah sih, tapi enggak. Lo finalin dulu, lo maunya apa? Gue gak mau kerjain, terus gue ngulang lagi dari awal. Ya kemarin juga begituin. Daripada gue udah panjang nih. Terus kayak ternyata maunya gini. Aduh, enggak. Tapi itu juga kemarin mungkin bisa jadi tips ya buat para freelancer, especially yang mungkin yang ada di sisi graphic design. Kan kita biasanya suka ngasih revisi, jatah revisi itu. Nah, pokoknya lo revisi 2 kali 3 kali. Di luar itu lo revisi sendiri. Revisi sendiri maksudnya? Dia revisi sendiri. Oh, ya. Iyalah. Gitu. Atau ya kalau mau mau sama kita charge extra. Tapi paling nggak kalau aku biasanya yang aku kerjain adalah aku bikin template-nya itu editable. Jadi dia masih bisa editable dan gue mau urus lagi sendiri terserah. Itu pokoknya urusan gue udah kelar. Ya. Ya memang begitu mending. Iya. Jadi punya first refusal iya. Kadang-kadang revisinya cuman kayak ini digeser ke kiri 2 pixel. Ya kayak kemarin lah ini titiknya dihilangin. Itu kemarin begitu, titiknya dihilangin. Saya pun pernah merasakan jadi anak agensi ya. Terus kayak ilah nih mau ngebalikin ke anak kreatif juga gak tega gitu. Yang cuma minta gambarnya digeser 2 pixel tuh kan yang kayak Nah penting.
Penting sih tapi nggak penting. Honestly. Masalahnya zaman dulu itu belum zaman Google Drive. Yeah. Jadi kan agak sulit ya kalau mau membagi file itu emang mesti filenya yang dikasih. Terus belum zaman laptop jadi masih pakai CPU. Kanyawan kolot nih orang ya. I just aged myself. Anak 80-an awal. I know. Itu udah aku diskon loh 80-an awal. Siapa aku? Kamu. Aku 70 akhir. Nah makanya. Aku jujur loh, saya 70 akhir banget. Kamu sama aku beda 1 dekade kan? Gak apa-apa. Lanjut. Lalu berikutnya adalah, nah kan tadi kayaknya kita berdua memang sudah terbiasa ya untuk mengatur waktu dengan cukup baik. Rasanya sih cukup baik ya, dengan catatan ini masih sangat mungkin akan berubah di 6 bulan ke depan. Nobody knows, but I think that's the key. Maksudnya mau kita pakai alat apapun, template apapun, apps apapun, yang penting kan dijadiin kebiasaan ya. Dan kayak tadi soal si priority matrix kah, time blocking kah, itu alat yang dipakai. Dan perkara Aldi yang udah bisa otomatis tahu bahwa kalau deadline-nya segini, deadline A segini, deadline B segini, dia udah bisa kalkulasi langsung tuh. Ini gue butuh waktu berapa lama gitu. It takes time, tapi memang harus dijadikan kebiasaan dan memang nggak bisa sekaligus, harus pelan-pelan gitu loh. Iya, dan mungkin ada sesuatu yang orang suka lupa karena ini kan experience ya. Jadi semakin sering kita begitu ya semakin nanti lama-lama jadi fasih aja sendiri. Jadi otomatis. Aku dulu masih pas pertama kali mencoba melatih si time blocking itu, aku jadiin wallpaper di komputer. Ya dia tipenya begitu sih, semua dijadiin wallpaper. Aku anaknya visual ya, mohon maaf. Tapi setelah beberapa lama aku udah hafal. Ya udah, karena udah mulai jadi habit gitu. Tapi memang mesti sedikit-sedikit, nggak bisa jegrek gitu tiba-tiba semua langsung rapi. Nggak bisa, pasti ada bolong-bolong ya, pasti ada yang kayak hari ini males banget, mestinya hari ini ngerjain apa tapi kok males ya, nggak mau. Mesti ada apa ya? Memang kalau butuh visual aid, bantuan visual untuk menjadikan habit ya pakailah. Again, baliknya kan ke self awareness. Itu kan alat ya. Artinya kalau mau dipakai ya pakai aja semua alat yang bisa dipakai kan sebenarnya gitu. Iya, yang penting kan menguasai alatnya itu. Dan menguasai alat itu kan nggak mungkin sekali jadi. Lagi ini to get used to it. Iya, as with anything, membiasakan diri. Sama ya, on the flip side, kalau ada kebiasaan-kebiasaan tadi tuh, being distracted, apa tadi kalau lupa aku, awal banget kita sebutin, trigger time management yang jelek, kebiasaan distracted, kebiasaan minggu depan nih baru dia omongin kebiasaan menunda pekerjaan. Topik minggu depan guys tentang menunda-nunda. Salah deh, bukan minggu depan, 2 minggu lagi, sorry. 2 minggu lagi. Minggu depan lagi. Kan ada guest speaker. Asik. Tamu. Ada tamu. Ada teman Kokona. Tapi gak apa, tunggu aja nanti. Teaser. Anyway. Kabar. Apalagi? Lupa. Tadi apa sih triggernya? Gampang distracted. Kebanyakan ngambil. Nggak bisa bilang enggak. Kalau ditambahin tugas atau Superman syndrome, jadi mengambil semuanya. Semuanya kayaknya pengen dikerjain sendiri gitu ya. Kayak si itu siapa, anak didik balet kamu ya. Oh iya, iya. Yang kayak shiny semua, object syndrome. Itu shiny object sih, yang dia hampir semua ekskul di sekolahnya dia ambil. Terus habis itu kayak, Miss, aku nggak bisa latihan. Kenapa? Ada lomba ini, ada lomba itu, ada final ini, ada final itu. Lah kok bareng semuanya? Iya Miss, aku pun tak tahu. Pas awal-awal kayaknya seru nih mau diikutin semua, tapi terus ternyata jadwalnya bareng. Iya. Itu termasuk sindrom nggak bisa bilang enggak sih, kayak semua pengen diiyain.
Jadi si piring yang penuh itu, hati-hati ya. Kadang-kadang selain orang yang nambahin tugas kita, kadang-kadang kita sendiri yang menuhin piringnya. Pada akhirnya sebenarnya balikin ke diri sendiri aja. Kalau misalnya emang kamu mau ngambil kegiatan kerjaan apapun lah itu segitu banyaknya, ya risiko ditanggung pembeli ya. Isi luar tanggung jawab percetakan. Itu kan. Kalau pecah ya dibayar. Ya. Kan gitu. Mau apa? Yang mau gimana lagi? It's resiko, man. Resiko. Semua ada resikonya. Betul. Ya kalau misalnya, iya tapi kan nggak begini apa segala macam, dan let some go. Iya. Mesti pinter ngatur ngatur dan ngukur diri itu sih. Iya. Let some go. If you really have to let some go, you let some go. Karena kamu nggak bisa ngerjain semuanya sekaligus terus-terusan. Tangan cuma 2. Begitu. Ya, you can only do so much in one day. Ibaratnya kayak nanti jatuhnya kalau misalnya kamu tipes. Iya, itu udah burn out. Itu masalah lebih gila lagi kan. Kamu udah di rumah sakit, masa masih disuruh kerja? Kan kamu pernah begitu? Tetap. Si di rumah sakit disuruh kerja itu sih udah nggak beres. Yeah. Honestly. Kalau di rumah sakit tapi masih pengen kerja. Oh itu lain. Ya itu. Tapi kalau masih disuruh kerja. Ya. Tapi ya gimana ya? Itu salah satu, jadi agak melebar sedikit nih dari time management itu. Nanti ada sih di episode kesekian ya, kita akan ngomongin spesifik soal burnout. Tapi when you time manage better sih harusnya nggak sampai ya terjadi burnout itu, karena itu salah satu jebakannya time management adalah kalau kita tidak disiplin sama jadwal yang udah kita tentukan sendiri, ya siap-siap deh dengan akibatnya. Kalau kamu sampai kalau kamu sampai sakit karena you caught something itu dari orang lain, ya itu force majeure. Itu kan, kamu tiba-tiba kayak waktu itu kamu sempat kena COVID itu kan ya. Itu mau diapain? Kamu kena flu dari orang, terus kamu demam di rumah, mesti DBD gitu kan, ya udahlah. Tapi kalau kamu sakit sampai karena kamu burnout, ya itu sebenarnya kalau aku bilang sih ya resikomu. Dan itu burnout tuh emang agak spiral ya, karena aku pernah dengar juga cerita teman-teman yang emang udah burnout parah, dia sudah masuk rumah sakit dan dia merasa bersalah karena dia masuk rumah sakit. Merasa bersalahnya bukan karena dia sakit, tapi aku jadi nggak bisa bantuin teman-teman. Nah, Superman syndrome nih. Ada loh term burnout tuh, ada yang termnya habitual burnout. Burnoutnya kebiasaan. Iya, benar. Itu term beneran, habitual burnout. Ya? Kayak lo bolak-balik pengsan gitu. Kecuali ada kelainan. Ada kan yang memang anemik, jadi memang dia sering pingsan. Ya oke, tapi itu kan force majeure. Iya. Bukan bolak-balik kerja sampai akhirnya kita bolak-balik koit, kan nggak gitu juga. Habitual burnout loh, gimana ceritanya kamu burnout bisa jadi habit? Itu kan kayak that's one habit you have to break, guys. Kayak seneng banget disiksa gitu badannya. Itu aku curiganya ada underlying condition lagi tuh. Kenapa dia senang sekali? Sepertinya senang ya. People pleaser. Ya itu. Biasanya. Again, itu salah satu people pleasing. Salah satu jebakannya time management adalah kadang-kadang kita people pleasing, kayak yang penting dia senang. Makanya menurut aku episode ini justru semakin menggarisbawahi apa yang aku sebut kemarin. Paling enggak jangan ada salah, itu udah minimum deh. Ya. Kamu begitu sudah sampai ke titik yang dimana kamu ngerjain sesuatu, pokoknya jangan sampai ada salahnya di kamu. Itu udah lebih dari cukup. Ya. Karena kalau kamu mau people pleasing, kamu nggak bisa kontrol kan yang orang sebelah sana akan senang atau enggak sama apa yang kamu kerjain. Yes, itu. Jatuhnya gitu. Itu termasuk. Habis waktu kamu nyenengin orang nanti. Itu juga salah satu elemen legowo ya. Bahwa satu, kita nggak bisa kendalikan reaksi orang terhadap kita, termasuk reaksi orang terhadap kerjaan kita. Kalau menurut kita sudah selesai dan sudah selesai dengan baik,
dan mereka masih merasa itu kurang, ya sudah. Kayak waktu IG Live di Anuverse ada yang tanya, Kak aku ngerjain tugas, senengnya sih aku selesaiin duluan. Tapi kalau aku submit duluan, suka dicopas sama teman-teman dan dosennya suka nilainya lama. Ya I'm like, ya yang bagian terakhir tuh mau diapain? Iya exactly. Kan gak mungkin terus gimana kita datengin rumah dosennya terus minta, Pak nilai dong gitu. Kita tidak bisa mengendalikan teman-teman yang suka copas, kita tidak bisa mengendalikan dosen yang ngasih nilainya lama, termasuk kita tidak bisa mengendalikan netizen yang terhormat, ya kan? Jadi biarkanlah kalau memang teman-temannya mau copas, fine. Dosen mau nilainya lama, ya sudah. Toh dia juga pasti akan dikejar-kejar TU kan untuk Bapak, Ibu nilainya mahasiswanya mana? Kok nggak masuk-masuk? Ya itu urusan mereka, bukan urusan kita. Aku kayak mau bilang sebenarnya ini simpel pertanyaan. Kemana aja waktu gue hilang ini? Jawabannya adalah? Jawabannya karena kamu buang waktu sama hal-hal yang gak perlu. Kayak itu barusan contohnya. Ya sih. Itu sesimpel itu sebenarnya. Kamu buang waktu sama hal-hal yang gak perlu, kayak ngawatirin orang lain copas, ngawatirin dosennya kok lama balesnya, ngawatirin ini, ngawatirin itu. Man, stop worrying and just do your stuff. Kemana aja waktu gue hilang, hilangnya adalah kamu mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kendalimu. Kamu buang waktu juga termasuk ya itu tadi, kayak distracted, terus akhirnya jadi ngobrol sama teman atau kolega yang harusnya kamu bisa ngerjain ini, ngerjain itu, apa segala macam. It's purely bener-bener kalau orang bilang kemana aja waktu gue hilang, ya lu buang waktu tanpa lu sadarin lu buang waktu. Berarti kuncinya adalah menyadari. Iya. Dulu. Iya. Menyadari dulu. Beda cerita, kan aku pernah sekali waktu aku dikomentarin sama orang, kok kamu hobinya main game sih, itu kan buang waktu. I'm sorry, but buat aku itu gak buang waktu. Kenapa? Because I enjoy doing that. Itu bedanya. Kalau misalnya kamu tidur karena kamu gak ada kerjaan, terus kamu malas ini apa segala macam, itu buang waktu. Tapi kalau kamu tidur 12 jam karena kamu memang butuh tidur, itu gak buang waktu. Iya, kadang-kadang ada masanya badannya punya cetekan loh. I mean, I do that, you know me. Kadang-kadang badanku shutdown seadanya. Kalau terutama, ini gak tahu gimana ya, badanku tuh kayak tahu kalau lagi ada tanggal merah. Di kalender, terutama di hari kerja, kayak aku bisa lo bener-bener off, mati. Udah bangun cuman ke kamar mandi, makan, jalan-jalan sebentar. Ya, kalau kayak gitu ada gempa bumi juga gak bangun. Iya, kayaknya gempa mungkin bangun. Hujan badai, petir, anjing-anjing menggonggong, saya bablas. Nah, seriously bener loh, buang waktu yang kita nggak sadarin. Kalau buang waktu, ya baliknya itu, like if you enjoy something, that's not a waste of time. Ya, karena enjoying something itu justru akan nge-recharge kita nggak sih? Ya. Dan ada gunanya. Setelah baterainya keisi lagi, nah bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih. Ini kan sebenarnya ujungnya masalah perspektif kan. Gitu. Kalau orang dalam perspektif kok waktu gue hilang, yaitu karena kamu melakukan hal-hal yang menurut kamu tidak produktif. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, aduh gue tidurnya kelamaan nih gitu, buang waktu deh gue gitu. Don't look at it that way. Ya. Itu sebagian kecil dari gimana caranya untuk kita lebih ngerasa bahwa waktu kita tuh sebenarnya lebih dari cukup untuk melakukan sesuatu. Dan waktu yang kita anggap hilang itu mungkin sebenarnya nggak hilang. Sebenarnya nggak hilang. Tinggal sekarang kan framing mindsetnya aja kan. Waktu yang kita bilang hilang itu sebenarnya kita pakai buat apa? Oke, A, B, C, D, E. Ngerjain A, B, C, D, E itu kita merasa produktif kah? Atau merasa ter-recharge kah? Intinya apapun yang kita kerjakan selama 24 jam itu harus ada meaningnya. Ya. Itu. Termasuk tidur. Ya. Termasuk main game. Ya. Termasuk ngobrol sama teman. Termasuk gibah kantor. Ya. Apakah ada gunanya? Tapi itulah kenapa episode yang kemarin jadi penting. Karena sebelum kamu melakukan itu, kamu mesti tahu dulu apa yang mesti kamu prioritasin. Ini kan sebenarnya sambungan episode kemarin. Betul. Kan? Jadi kalau misalnya kamu sudah tahu apa yang kamu mesti prioritasin, ya kamu bisa tahu apa yang mesti kamu kerjain atau selesaiin duluan, terus kemudian kamu ngerjain yang lain-lain. Ya. Atau ya paling gampang allocate your weekend untuk
misalnya nih hari Minggu gue nggak mau buka kerjaan sama sekali. Ya udah, do that. Yang aku justru malah ini kalau aku biasanya suka dengar sama orang yang, aduh waktu gue nggak cukup buat ini itu apa segala macam. Men, di Finlandia itu orang kerja 4 hari loh seminggu. Jumat Sabtu Minggunya libur. Kita nggak ngomongin orang pemerintahan Indonesia ya, itu lain. Tapi di Finlandia itu Jumat Sabtu Minggu libur. Terus kalau misalnya lu bilang lu masih nggak punya waktu, apa kabar mereka? Kok negara itu nggak apa-apa? Salah satu negara dengan GDP tertinggi di dunia, negara maju loh itu jatuhnya, Eropa. Ya ngerti sih bahwa memang tidak akan se-apple to apple itu, but kita kan lagi ngomongin konteksnya soal waktu ya. Iya, but then excuse-nya, kalau buat aku, excuse orang yang bilang gue nggak punya waktu itu jadi kayak. Ya, berarti jadi mari kita pelajari bagaimana orang-orang bisa efektif mengatur waktunya. Dan I think juga kembalinya adalah bagaimana kita melihat cara kita memanfaatkan waktu atau membuang waktu. Beneran terbuang atau sebenarnya you get something you enjoy and then you feel guilty for doing it. That's why makanya kita bilang waktu gue kebuang nih. Ada loh yang gitu. Please don't feel guilty for having a good time. Please. Yeah. Please don't ever feel guilty for taking a rest. Don't feel guilty for taking care of yourself because nobody else will. Aduh, makan lama banget. No, makan itu perlu dinikmati. Orang di agama, untuk yang para agamis ya, yang religius, itu kan disebutkan mesti dikunyah sekian kali. Ada, ya. Aku lupa exactly berapa. Tapi memang makan itu terlepas dari agama atau enggak, you need to eat. And you need to eat properly. And you need to enjoy what you eat. Ya, nggak digelegak aja gitu. Enggak. Ya, jangan diseruput ya. Diseruput sih nggak apa-apa. Kalau mau makan ramen kan kamu harus diseruput. Ya, makanya aku bilang kalau digelegak itu you don't inhale it. Ya. Ya, you chew, you enjoy, you savor the taste. Kayak Oke. Sekian dulu. Jadi kesana kemari ngomongin. Iya. But ya nyambungnya kemana-mana memang. I mean time is ticking. Ya seperti sekarang. Ya seperti time sekarang. Is ticking. Time is ticking. Do we still have time? Do we still have 5 minutes. 5 minutes. Jadi kita mau ngobrolin apa lagi? Mana waktu gue hilang? No, waktuku nggak hilang kok. Enggak. Dan kalau misalnya kamu nonton ini, jangan kamu beranggapan hanya karena kamu nonton ini waktumu hilang ya. No, of course not. Waktumu tidak hilang hanya dengan nonton Kokona. Why do I even say hanya? Waktumu tidak hilang dengan menonton podcast Kokona. Kenapa? Pasti kamu belajar sesuatu. Yakin? Baiklah. Sudahlah kalau dia gitu. Baiklah begini. Dia baiklahnya kayak pasrah. Baiklah. Oke, sekian dulu episode kali ini tentang time management alias pengaturan waktu. Semoga teman-teman pemirsa di YouTube dan pendengar di Spotify semakin tidak lagi terlalu banyak bertanya kemana waktu gue hilang, tapi bertanya apakah waktu saya sudah bermanfaat. Paling enggak semoga abis dengerin episode ini teman-teman makin tahu pasti waktunya kemana aja. Betul? Waktunya makan. Lapar bapak ini. Ada tambahan tadi? Enggak sih. Enggak sih. Paling apa ya? Ya, you have all the time in the world, man. Yeah. If you think you have all the time in the world, you have all the time in the world. Dan kalau kita pikir kita nggak punya waktu, ya kita akan selalu kehabisan waktu. Karena aku paling mau tambahin ini. Aku honestly juga kadang suka ngerasa kayak aduh udah mesti tidur apa segala. Tapi if you need it, you know. Yeah, eat and rest. Yeah. Eat and rest well, so that you are well, so that you can do your job well. Dan paling percaya aja kalau misalnya kamu ngerjain sesuatu terus kamu terbiasa mengerjakan sesuatu dengan cara seperti itu, coba dilihat lagi deh itu cara kamu ngerjainnya, mungkin masih bisa lebih efisien. Yes, kita pun biasanya gitu. Kita pun kayak oke, ini selesai, tapi at the end of it kita
udah pucet, eye bag segala macam. Oke, kayaknya there's always an easier way to do something. Itu. There's always an easier, quicker, simpler, faster way of doing things. Makanya kita selalu sebenarnya itu yang paling enak adalah ngomongnya adalah kita berdua orangnya males. Jadi kita selalu pengen ngerjain sesuatu cepet, langsung selesai, langsung benar supaya nggak mesti. I would say this 95% hal yang lebih mudah dilakukan. Cara untuk melakukan hal yang lebih mudah itu biasanya lebih cepat. Yap. Setuju. Oke. Dah. Terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Endingnya jadi panjang. Supaya nggak ketinggalan episode berikutnya atau pengen dengerin episode yang kemarin, jangan lupa subscribe di YouTube dan follow di Spotify. Subscribe, like, komen. Ya, buat yang nonton. Kehilangan contekan. Silakan. Subscribe, like, komen buat yang nonton. Kalau mau di-sharing juga boleh karena ya tadi itu bahwa ini bukan buang waktu dan ini pasti banyak gunanya buat orang. Silakan dibagi ke teman-teman yang menurut teman-teman kayak perlu banget nih ilmu time management. Dan kalau ingin tahu lebih banyak update dan tips seputar time management ada, self development ada, self discovery ada. Kalau masih ada yang cari pasangan boleh lihat episode-episode yang bulan lalu. Oh iya betul, sudah ada playlistnya loh di YouTube. Oke? Iya, dia yang bikin. Anyway. Kita ada di YouTube, kita ada di Spotify, kita juga ada di Instagram @kokona.id. Boleh. Terus, kalau mau komentarnya tolong yang baik-baik ya. Komentar, saran, butuh tempat curhat atau mau ngajak collab atau mau minta dibantuin time management ya. Boleh ada nggak ya bisa gitu? Boleh. Tadi bantuin time managementnya. Di DM aja langsung ke Instagram atau ke nomor 087789822999, 9-nya 3 kali, itu nomor WA. Atau mungkin mau di email kalau buat yang ngajak collab ke admin@kokona.id. Nanti kita balas di jam sama hari kerja. Oke, sekian dulu. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.